Satu, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Syahnas, keluarga baru Anda. Wah, jauh ya. Apa ketiduran berapa kali? Kok nggak nyampe? Nggak taunya pas buka mata tahu-taunya suruh makan sop sumsum, ya. Tapi bahagia sampai di sini. Karena apa? Karena saya yakin Anda adalah perempuan-perempuan pilihan, karena Andalah Kartini yang sekarang. Jangan dijadikan, mau tepuk tangan ya? Tepuk tangan aja. Tanggung nih. Kartini itu jangan dijadiin simbol ya sayang. Jangan ya. Jangan hari Kartini dikebayain, pawai, simbol, foto, taruh di sosial media, tapi nggak membawa perubahan cara berpikir kita. Sebetulnya memperingati Kartini itu adalah ketika kita mampu berpikir untuk bisa keluar dari segala masalah dan keterbatasan yang ada. Kalau Anda punya cara berpikir yang begitu, artinya Andalah Kartini. Gak usah dikebayain juga Andalah Kartini. Setuju ya? Oke. Jadi, ayo, gimana sih Nas untuk punya cara berpikir yang kayak begitu? Slide selanjutnya. Mudah-mudahan ini gak dikasih pena sama kertas ya. Kalau gitu nyatet di handphone ya. Terus jangan di videoin, nanti memorinya penuh, muka aku hilang. Iya. Nah, jadi gak ada sisanya nanti. Catat di tulisan, terserah di handphone kan ada notebook begitu kan. Jadi ini slide ini buat Anda, saya bikin buat Anda. Anda boleh pakai, silakan minta panitia kasih nomor WA Anda, nanti slide ini buat Anda. Anda mau pakai boleh, namanya diganti juga boleh jadi nama Anda, ya, asal bisa makainya aja. Makanya diajarin supaya bisa makainya, oke? Oke. Slide selanjutnya. Setuju nggak nih? Setuju dong. Setuju dong. Iya. Kalau misalnya perempuan udah setuju nih kayak beginian, pasti hidupnya nggak drama, pasti. Kalau kenapa sih perempuan hidupnya drama? Ngerti kan maksudnya? Karena dia ingin menjadi pusat perhatian. Karena pada dasarnya senang diperhatikan. Yang ngangguk-ngangguk yang berasa sering ketemu sama perempuan yang begituan pasti. Ya, jadi tahu nggak? Ini penelitian dulu ya. Tahu nggak kenapa perempuan tuh hidupnya drama? Karena dia punya luka batin yang nggak selesai. Luka batin itu kan bukan salah kita ya. Luka batin itu bisa jadi dikasih oleh bapak kita, ibu kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita temui dalam kehidupan ini. Luka batin itu bukan salah kita loh, kita nggak minta. Tetapi jadi tanggung jawab Anda untuk bisa menyembuhkan luka batin itu. Dan jangan sampai luka batin itu disebarkan lagi energinya ke orang lain, khususnya ke anak-anak. Jadi mesti punya nih kuasa, cukup di saya, stop di saya, begitu. Karena ini bahaya sekali perempuan yang punya luka batin, boro-boro jadi Kartini ya. Karena apa? Dia nggak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Jadi, nah catatan nih, udah mulai catat ya, catat ya. Catat. Angka soalnya nih, ini angka ilmu tentang gelombang otak. Udah siap? Oke, siap? Siap. 21 90 266. Ulang apa? 21 90 266. Ini penelitian tentang gelombang otak. Laki-laki juga boleh. Jadi ini adalah tentang membangun sebuah habit. Apa nih yang mau dibangun? Kebiasaan. Apa nih yang mau dibangun? Jadi otak manusia itu membutuhkan waktu. Misalnya Anda tuh punya luka batin, aku mau belajar jadi perempuan yang bahagia. Nah, latihannya tuh butuh waktu. Waktunya angka ini. Coba lihat. Tadi ada angka 21 ya. Untuk membuat, belajar untuk bisa bahagia, pintar, membangun kebiasaan baru, dibutuhkan waktu 21 hari. 21 hari itu berapa minggu?
minggu sayang? 3 minggu. Jadi otak manusia membutuhkan waktu 3 minggu untuk kenal model pengerjaannya. Jadi sayangku, jangan cepet-cepet marah sama orang. Coba lihat kalender dulu, udah 3 minggu belum? Kalau belum 3 minggu tuh otak dia belum nampol. Paham? Nah, kemudian habis angka 21 berapa tadi? 90. Sesudah 3 minggu jangan stop, lanjutin lagi. Lanjutinnya ditambah 90 hari lagi. 90 hari berapa bulan sayang? 3 bulan. Nah, totalnya berapa jadinya? Udah mulai kecot nih matematikanya nih ya. Berapa? 21 sama 90 berapa? 111 hari. Jadi sayang-sayangku, menurut Dr. Riza yang meneliti gelombang otak manusia, manusia untuk memunculkan habit baru dibutuhkan waktu 111 hari. Paham ya? Lah kok pakai dipisah Nas 21 sama 90? Kenapa nggak langsung ngomong digabung aja? Ada angka 2 nggak? Jadi kita boleh bolos, nggak ngerjain. Boleh bolos selama 2 hari, hanya boleh 2 hari di 111 hari. Dan kenapa dipisah? Anda tidak boleh bolos sebelum 3 minggu karena lakban di otaknya belum jejak. Bisa ngikutin? Oke. Jadi kalau mau bolos di yang 90-nya. Jadi pada ngerti ya sekarang? Hah? Kenapa dietnya pada gagal? Ngerti? Ngerti? Paham, mulai paham? Ya. Pertama, dalam 111 hari lebih dari 2 hari. Dan belum 3 minggu udah makan kacau lagi, udah bubar. Mau berhenti ngerokok gitu. Iya, cita-cita. Sebelum 3 minggu, gak apa-apa kali 1 ya. Oh udah, bubar itu semuanya. Mulainya lagi susah. Contoh lain ya. Kalau saya mau latihan, kan umur saya nih tahun ini 53 ya. Maka saya mesti banyak-banyak sholat karena KTP-nya Islam. Jadi kan hobinya kan sholat ya. Jadi mesti nambah nih sholat sunnah yang malam biar keren gitu. Sholat layar tuh tahajud yang paling susah apanya? Bangunnya. Iya enggak? Maka dalam waktu 3 minggu aku latihan bangun. Pakai apa? Pakai alarm yang banyak. Kalau boleh 1 waker di ujung taruh supaya jalan. Kalau di sebelah matiin tidur lagi, ya kan? Nanti lewat 3 minggu itu waker belum bunyi, badannya udah bangun. Lewat dari 111 hari nggak ngerjain, ada yang hilang, nggak nyaman, gitu. Jadi percayalah, semua perempuan itu pasti bisa hebat kalau mau. Kalau nggak ada kemauan, ya susah. Sekarang aku mau nanya, nih masih berkaitan sama ini. Ada perempuan, laki-laki juga boleh deh mewakili ya. Ada manusia yang satu lahirnya Gemar, Ripah, Lojinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo. Pokoknya hidupnya gak pernah salah. Sekolah juga bagus, kawin juga hebat, anaknya keren-keren. Allah tuh ini dikit lagi aku kayak Mama Dede nih ya. Allah itu tidak pernah diskusi sama manusia menentukan takdirnya. Setuju apa enggak? Pokoknya kalau mau ngasih aja jebret gitu kan ya. Nah, ini nih orang nih nggak pernah gagal dalam hidupnya, terus dikasih takdir jelek banget hari itu. Yang satu, ini ada manusia yang hidupnya susah banget ya. Pokoknya dia tipenya yang apatis lah, hidupnya apatis gitu. Yang ini nih optimis banget nih yang satu, soalnya segala mudah. Pertanyaan saya, dari 2 perempuan ini, mana yang masuk jurang depresi menjadi gila lebih cepat? Si optimis apa pesimis? Optimis apa pesimis? Iya, pintar. Betul. Karena apa? Karena hidupnya nggak pernah menderita. Maka bahaya kalau Anda sebagai perempuan hidupnya nggak pernah menderita.
sekali dikasih cobaan bisa goncang. Sementara yang si pesimis, dia udah biasa apes hidupnya. Gue mah biasa apes gitu. Jadi gak gila-gila dia. Ini walaupun ketawa tapi ngerti gak aku ngomong apa? Iya. Pesannya nyampe gak? Jadi jangan marah sama Allah kalau misalnya hidupnya lagi menderita. Karena segala sesuatu yang gak membunuh kita hanya bikin kita jadi kuat. Jadi mesti makasih gitu loh. Kalau kayaknya ya Allah, little to me salary no up nih ya gitu loh. Gak apa-apa. Karena ternyata rezeki itu gak melulu soal gemaripah lojinawi. Pada saat tadi aku cerita sama Bu Diana. Jadi di saat yang bersamaan, Ibu di saat yang bersamaan, hari ini anakku tabrakan yang lagi merantau. Jadi saya punya anak 3 perempuan semua. Aku gak bisa bikin anak laki. Udah coba gak bisa. Anak pertama, ini jadi intermezzo kemana-mana dulu ya. Anak pertama aku udah coba naik dari kanan turun dari kiri, perempuan. Anak kedua, tahu kan yang asam dan basah mesti basuh-basuh kan ya, perempuan ya. Anak yang ketiga katanya mesti banyak makan daging sampai keliengan palanya, perempuan. Oh ternyata emang jatah rezekiku perempuan. Anak saya yang pertama merantau dari umur 15 tahun, sekarang udah kerja di Kanada. Anak saya yang nomor 3 tahun depan wisuda, dia sekolah kuliah bikin film. Nah itu tabrakan di LA. Aku sangka gak apa-apa, ternyata ya Bu Diana ringsek depannya. Jadi tangannya kebakar, airbag. Terus aku bilang sama Bu Diana, nah gue mesti gimana nih ya? Apakah mesti aduh gitu kan ya? Atau tenang aja, aman Bon. Jadi panggilnya kan kakak adik bontot. Aman Bon. Mau nangis, takut. Kok takut? Takut nangis depan ibu. Dia lebih takut sama aku ya. Terus aku bilang, juga menceritakan hal yang sama. Tenang, di zaman kamu dulu, di umur kamu yang ya 2 tahun lebih tua dari kamu, aku pernah tabrakan juga, mobilku keguling, tapi masih jadi punya nyali lah. Anggap aja segala sesuatu musibah. Terus akhirnya belajar untuk dikit-dikit gak kagetan orangnya. Jadi langsung begini nih, kalau misalnya kita dapat sesuatu berita ya, tahu ya kemarin kan kakakku meninggal ya, mendadak kan. Waktu dapat kabar dia gini, tunggu ya mesti ngapain ya nih. Oh oke, mesti ngurus ini. Karena kan saya bedanya jauh sama kakak saya yang pertama. Kakak saya yang pertama tuh bedanya 10 tahun. Beliau lahir almarhumah, lahir tahun 62. Saya punya kakak yang nomor 2 Soraya, lahir tahun 65. Ini lebih deket nih. Saya 72, 10 tahun sesudahnya. Kayaknya saya produk bapak saya telat ngangkat kayaknya ya. Jadilah saya. Nah, terus apa yang terjadi? Jadi waktu hari itu tiba, ya suaminya shock, 2 anaknya pasti shock kan. Terus kakakku yang satu lagi juga udah ngeglosor, nangis gitu loh. Terus aku bilang nih, tunggu ya mesti ada yang waras nih. Karena kan nggak mungkin nih jenazah jalan sendiri ke kuburan. Jadi aku nanya sama kakak iparku Ikang. Karena kami punya kuburan keluarga saya tuh di Karet Bifak, ada tempat pemakaman namanya Karet Bifak. Saya udah bawa surat-surat karena yang ngurus surat-surat pemakaman keluarga saya. Biasanya, ayah Ikang, ini Ibu Ica mau dikubur di mana? Katanya di Tanah Kusir. Oh oke, Tanah Kusir. Oh, bukan di Karet Bifak tempat mama papa, bukan di Tanah Kusir. Oh, udah ada? Belum, gitu kan? Nah itu kan jadi PR banget kan. Nah terus udah gitu, udah belum terus semuanya pada asik nangis. Nah itu siapa yang mesti ngurusin? Ya gue gitu loh. Iya. Udah gitu kakakku kalau nangis kan kayak Vespa. But that's life gitu ya.
Jadi karena hidup itu, tepuk tangan. Jadi hidup itu memang mesti dibikin jangan kagetan, sehingga kita tuh punya ada gunanya lah buat orang lain. Kalau nggak ada gunanya selesai hidup kita. Nah, bagaimana cara melatih ketangguhan? Pakai angka tadi. Karena otak kita itu ternyata mengkristal menjadi terbiasa. Ada angka 66 nggak itu? Kalau Anda bertanya, Nas, kapan mulai habit itu mengkristal dan muncul? Di hari ke-66. Nanti coba ya sama anak-anaknya ya. Hal kecil aja, atau ke pasangannya. Siapa di sini pasangannya yang nyebelin? Gua. Apa tuh nyebelinnya? Naro handuk. Oh, kita sama ya? Allah, mesti ada komunitas suami kayak beginian ya. Ya. Naro handuk basah di tempat tidur. Jadi aku dilatihnya pakai angka itu. Sembuh tuh Gilang, alhamdulillah. Nama suamiku masih Gilang ya, belum ganti. Yang kasus kemarin bukan Syahnas yang ini, tahu kan? Iya. Soalnya waktu kejadian itu sosial media aku dihajar se-Indonesia Raya. Dasar ya orang Indonesia nggak suka baca, udah tahu namanya beda gitu kan. Nah, jadi ternyata semua itu kita bisa melatih untuk kita menjadi bermakna buat orang lain. Sampai di sini paham nggak? Kita lanjut. Slide selanjutnya, sayangku. Ya, ini ilmu susah. Apa yang aku bikin gampang? Bukunya banyak, tapi aku bikin gampang. Ayo, coba semua tangannya begini. Udah handphonenya taruh aja orang. Buat ngapain sih handphonenya? Oke, semuanya tangannya begini sayang. Udah ya. Siapa yang jempol kanannya di atas, tunjuk tangan. Anda yang jempol kanannya di atas, maka bagian kirinya lebih kuat. Lagi ya, lagi. Siapa yang jempol kirinya di atas, maka yang jempol kirinya di atas, yang kanan lebih potensial. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Kalau pecah pembuluh darah otak Anda yang kanan, yang lumpuh yang mana? Karena otak itu silang sama badan. Kalau kaki kanan Anda ngejarem, baal, kebas, coba MRI cek, takutnya ada penyumbatan di kiri. Oke? Nah, sekarang coba deh begini nih. Ayo, pokoknya nggak usah mikir ya, nggak usah mikir, otomatis aja. Sok, balik, coba balik. Gak enak ya? Kagok ya kalau dibalik. Iya, karena otaknya bilang jangan dibalik. Lagi ya. Sekarang coba begini nih. Coba begini nih ya. Lihat ya. Coba balik. Gak enak ya? Gak enak ya? Iya. Karena otaknya gak mau dibalik. Oke? Nah, sekarang ilmunya ke sini ya, ilmunya ke sini. Kebacakan ini? Lihat. Otak kiri isinya apa aja? Baca. Thinking, analitis, pandang. Apa yang diolah sama otak kiri, dia nyetrum, nembus, masuk ke limbi kiri. Jus. Limbi kiri isinya apa? Sensing, memori. Oke. Jadi dalam penelitian Stephen ini menunjukkan bahwa Allah itu nggak pernah bikin barang rusak, nggak pernah. Nggak ada manusia bodoh tuh, nggak ada. Yang ada males. Karena penelitian ini udah dibuat. Nanti ibu ngecek ya bu ya. Jadi timnya ibu, nanti ibu makasih loh udah ngundang aku, seneng loh. I love you. Nanti ibu cek ya sama timnya ya. Kelihatan kalau dia males, karena nggak bisa. Yang ada nggak mau. Nanti cek. Jadi ilmunya gini nih. Ini kan penelitian Stephen udah dibuat. Ditesnya sama siapa? Anak berkemampuan khusus. Kalau ngomong jangan berkebutuhan khusus ya. Itu diskriminatif, nyakitin hati orang tua. Jadi kalau ngomong menyampaikan berkemampuan khusus. Dia mampu tapi beda.
Dan jangan bilang anak sehat ya sayang, anak pada umumnya. Oke? Jadi menjaga perasaan orang. Sip? Jadi ini udah dicoba sama anak berkemampuan khusus. Lewat dari 111 hari, anak pada umumnya nggak bisa nyaingin. Dan dicoba juga, pernah dengar nggak nama Profesor Yohanes Surya? Pernah dengar nggak? Prof Yo itu adalah profesor ahli matematika yang datang ke Papua Barat, kemudian mencari anak-anak Papua Barat yang doyan gak naik kelas. Jadi mukanya tua-tua, sekolahnya rendah-rendah. Kemudian aku di timnya Prof Yo waktu itu. Aku tanya, mau dibawa kemana Prof? Mau dikirim? Kemana? Rusia. Rusia. Olimpiade apa? Matematika. Ih, udah gila, aku bilang gitu. Itu anak Rusia dari brojol udah pegang kalkulator, Prof. Itu masa dia pusing. Aduh, ini anak nih nggak doyan naik kelas, aku bilang. Terus ini jawabannya Prof Yo ya. Dan beliau menyampaikan kepada saya, sampaikan ke semua orang, bahwa nggak ada orang bodoh. Yang ada orang di sebelahnya nggak tahu buka kunci. Panjang jadi pendek ya ceritanya ya. Dilatih, tapi lewat sih latihannya 111 hari. Jadi kami melatihnya itu almost 8 bulan. Apa yang terjadi? Pulang medali emas. Kalah tuh anak Rusia. Terus apa jadinya saya? Nangis. Dibilangin gak percaya. Percaya. Oh, percaya sama Allah, Prof. Kalau enggak nanti saya dosa, Prof. Itu dia ketawa. Jadi sekarang saya semakin yakin bahwa semua orang itu nggak bisa, yang ada nggak mau. Setuju ya? Setuju. Karena cara kerjanya gini nih yang lihat nih. Ketika dia rajin mengulang-ulang, maka tersimpan di gudang memorinya. Memori itu kayak gudang di otak. Lalu sensing itu kayak alarm. Ketika masalah datang, alarmnya bunyi, tweet. Gudang buka dong, ada nggak isi jawabannya? Alhamdulillah. Sama limbik kemudian dipentalin lagi ke otak. Thinking itu logika. Ketika menganalisa kayak ngunyah makanan. Catat. Maka orang itu kalau dibilang pandai, hanya 2 tolok ukurnya. Kalau ngomong bahasa Indonesia yang betul ya, jangan tolak ukur, salah KBBI-nya. Tolak tuh tolak angin sama tolak bala ya. Iya. Kalau patokan tolok ukur, O ketemu O, coba apa? Tolok. Ya pintar. Nanti gini kalau ngomong sama orang, tolok ukur dari keberhasilan Tapanuli Selatan. Orang pasti kalau yang ngerti ya, hebat ya dia. Kalau baru tahu hari ini kan. Oke. Lagi. Jadi tolok ukurnya orang pandai cuma 2. Ngomongnya betul, ngelakuinnya betul. Jadi orang dibilang pandai cuma 2, yaitu ketika mengucapkan sesuatu dengan benar dan mengerjakannya tepat. Oke? Jadi nih ya, saya izin membuktikan secara ilmu. Jawab cepet ya, nggak boleh lola. Tahu lola nggak? Nah, lola itu kena penyakit ngahkoh. Hah? Gitu. Padahal kupingnya dengar, tapi sensornya lagi nyari di gudang. Jadi dia kayak beli waktu, gitu ya. Cepet ya, siap? 1 tambah 1 7 tambah 5 25 tambah 25 85 kurang 17. Agak lama ya Beb? Lama ya? Oke. Dia masih usaha jawab. Pinter. Aku naikin ya tingkat kesulitannya. 6 ditambah akar 81. Sebagian gudangnya udah ketutup ya. Yang ini masih jejeritan, masih coba jawab. Yang itu udah ya. Gitu kan. Itu kan tanda-tanda gudangnya udah close down kan, tutup dia. Aku naikin lagi ya Beb. 7 ditambah kosinus 60. Udah gak mau jawab ya? Udah gak mau jawab. Gak mau.
menolak menjawab, begitu kan? Pertanyaanku adalah begini, boleh nggak saya bilang Anda nggak pandai? Nggak boleh. Balik lagi ke angka yang tadi, kosinus, sinus, dan tangen dalam 111 hari bukan mainan otaknya lagi. Punya ijazah SMP. Jadi isi gudangnya ada, tapi udah nggak dimainin sehingga ada di ujung sama berdebu. Jadi otak manusia itu kayak naik sepeda. Kalau dilatih terus, lama-lama lancar lagi. Sampai di sini paham sayang? Jadi jangan bilang orang, jangan pernah ya janji, mulai sekarang janji, jangan bilang bodoh, jangan. Tapi males. Karena tidak ada orang bodoh tuh, nggak ada. Oke. Karena inilah yang tadi diceritain, kiri adalah si jempol kanan di atas tadi. Sekarang masuk ya ke otak kanan, si jempol kiri di atas. Yang tadi ya. Oke. Sama kayak tadi. Yuk baca, otak kanan isinya apa? Intuitif, kreatif, inovatif. Dan sama kayak tadi, apa yang diolah sama otak kanan, dia nembus, nyetrum, masuk ke limbi kanannya. Limbi kanan isinya apa? Feeling. Pandai menjaga emosi dan tahu bagaimana menjalin hubungan. Sekarang paham nggak ya? Kenapa orang makin pintar temennya dikit? Kamarnya beda. Sementara teman kita yang nilainya jelek bisa jadi ketua geng. Karena jago rekrutmen temen tuh. Iya nggak? Kenapa orang semakin pintar kok nggak bisa mengendalikan emosi ya? Iya, ini penelitian. Catatan tambahan. Kalau Anda dalam seumur hidup sekali aja baca buku filsafat, sekali aja, coba walaupun nggak tahan, coba nahan-nahanin gitu ya. Itu di situ ditulis bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Maksudnya itu kanan. Jadi kalau kanannya nggak hidup, maka si manusia ini keluarnya hewannya. Hewan itu apa sih? Berantem sama menghindar. Jadi kalau kita nggak menggunakan otak kanan kita, itu sebabnya kenapa perempuan itu bermasalah. Dia ghosting, hilang, atau silent treatment, gue diemin aja. Biar dia ngerti sendiri. Nah itu nggak pakai kanan artinya. Kan ada yang begitu kan? Kok dia nggak ngerti ya Nas perasaan gue? Lu emang ngomong? Enggak. Lu kata dia sekolah perdukunan, ngomong gitu. Nah itu nggak pakai kanan karena sifat hewannya keluar, yaitu menghindar. Aduh, aku habis berantem nih sama dia. Mau naik lift yang sama? Nggak ada. Gue naik tangga. Walaupun lantai 8 apa gempor kaki ya, nggak apa-apa, yang penting gak satu ruangan. Atau misalnya fight, aku gak suka nih sama orang ini, dia lagi ngomong, tunggu aja dikit lagi kena nih sama gue, dikit lagi, betul, pas dia diem sikat langsung, oh udah, hewannya keluar, ngerti sekarang. Nah, pendidikan yang ada di Indonesia, pedagogik yang ada di Indonesia, Anda sebagai perempuan, suami-suami kita yang memang jebolan orang Indonesia, atau anak-anak kita, pedagogiknya, pedagogik itu kurikulum, itu kanan dibikin kayak kiri cara kerjanya. Maka walaupun Anda jempol kirinya di atas, tetapi gayanya kayak kanan. Sehingga kanannya impotensial. Izin ya, membuktikan secara ilmu. Padahal kanan itu mencipta ya, bukan menghafal kayak tadi kan. Kalau tadi kan menghafal kan, mencongak itu kan menghafal. Nah kalau kanan itu kan mencipta, tapi nggak kepake, akhirnya menghafal juga. Aku buktiin. Sayang, kalau saya menginginkan Anda gambar pemandangan, yang digambar adalah, aku tebak ya sayangku, gunung
hanya ada dua. Anda tuh gambar gunung apa BH? Ya. Di tengah ada. Padahal kita itu negara maritim loh, Mak. Betul nggak? Lautan kita itu lebih luas dari daratan. Kenapa gunung? Dan entah kenapa jumlahnya dua. Kalau nggak dua kayaknya remedial PAUD gitu ya. Allahu Akbar. Ada pohon nggak ya? Pohon apa? Kenapa gambar pohon kelapa di gunung? Akarnya nggak kuat. Pohon kelapa kuduna di. Udahlah salah kita wariskan. Paham nggak itu? Karena kanannya nggak dipakai. Jadi itu yang terjadi sama hidup kita. Kenapa ya ini perempuan di sebelah kok kayaknya lagi sendu aja. Terus tiba-tiba kita juga jadi kayak plagiat ngikut sendu. Jadi jadi gitu. Emang lu tahu masalahnya apa? Enggak, kayaknya dia sedih, gue ikut sedih ya. Oh, lu nggak pakai kanan artinya. Karena kalau kita pakai kanan, ngelihat ada yang sendu, gimana ya caranya supaya dia bergembira, kan itu ya? Iya. Ini contoh ya. Aku tuh selalu berusaha pakai kanan. Balik lagi ya ke cerita ketidaknyamanan keluarga kami waktu kakak sulung kami meninggal. Kan ini nangis mulu ya, nomor 2 ya, kakak saya nomor 2. Terus kan kakak saya almarhumah tuh bersahabat dengan kelompok yang ukti yang hitam-hitam, paham ya? Gitu. Lalu gimana nih caranya ya supaya kakakku berhenti menangis ya? Terus aku bilang ini, Mbak Aya, diam. Kuburan belum ketemu, ini KTP-nya susah nih, beda, satu Tangerang, satu Jakarta. Diam. Gue nggak ngerti, pokoknya lu dapetin gitu kan ya. Pokoknya udah dia pengenin nangis. Terus aku ngeliat itu kan teman-teman kelompok itu lagi berdoa. Terus aku bilang begini, pernah tahu Harry Potter nggak? Tahu pasukan pelahap maut nggak? Pasukannya Voldemort kan pakai hitam-hitam ya. Terus aku bilang ini, diem nggak lo? Itu pasukan Voldemort datang buat nyabut nyawa lu, tahu? Terus dia begini, gitu. Kan di situ ada wartawan ya. Sudah, lu jangan main-main Nas. Itu kalau gue ketawa nanti gue jadi viral lagi. Gue ketawa kakak gue meninggal, gue bilang begitu. Terus udah di kuburan, kan kakak ipar saya kan nggak bisa ngomong, udah shock lah pasti. Jadi Mas Eki suaminya Suraya bilang, Ai, kamu yang mewakili keluarga buat ngomong. Terus kan aku bilang, lu bisa nggak ngomongnya? Bisa. Ngerti? Lu udah nangis mulu. Pokoknya gini nih, lu hafalin aja ya, pembuka, tengah, penutup. Gitu. Aku ajarin cepet ya, pembuka, tengah, penutup. Nanti endingnya lu ngomongin utang, ya. Kan gitu kan, formatnya gitu kan ya. Udah, aku dimana pun begitu formatnya. Ujungnya hubungin keluarga kalau ada utang piutang, begitu. Ingat, ngerti? Iya. Terus katanya kakakku, emang lu mau ngomong Nas? Enggak lah, lu kan kakak gue, lu ngomong. Gue udah nyari kuburan, lu giliran ngomong, gitu kan ya. Terus dia, iya gampang, bisa lah gitu. Pas di tengah-tengah ngomong nangis gitu kan. Pas nangis udah ngomongannya udah buyar, formatnya udah buyar. Terus dia tutup, gak pakai ngomongin utang. Terus aku bilang, kok lu gak ngomongin utang? Oh iya lupa, gue buka lagi. Udah gila lu ya, bilang gitu. Jadi kalau aku pakai kanan, aku berusaha nyenengin sesuatu yang jadi beda. Aku gak mau ikut, nggak mau ke bawah, ngerti nggak? Maka kita jadi ada gunanya buat orang lain. Itu penting sekali menggunakan kanan, karena kita bisa jadi menyelamatkan orang. Punten ya. Aduh, ini susah nih ngomongnya. Gak apa-apa deh, tanggung. Ya. Menurut saya, maaf ya kalau kita beda, maaf ya. Jangan marah ya, jangan marah. Ibadah itu bukan hanya sholat.
Saya nggak yakin sholat saya bisa membuat saya masuk surga. Karena apa? Jangan tegang gitu, mukanya biasa aja. Langsung panggilan diem dan serius, nungguin gue mau ngomong apa nih ya. Karena kualitas sholatku kayak begini nih, kalau lagi sibuk nih kan kusut. Walaupun nih Islam dari brojol, dari lahir, tapi kalau misalnya sholat, terus udah gitu mau sholatnya cepat, soalnya udah ditungguin orang kan. Jadi kalau sholat begini nih kualitasku, Allahu Akbar. Ini rokaat berapa ya? Sama nggak? Oh iya, ada temennya, Allah, ada temennya. Kadang kalau pengen cepet kan aku pakainya surat-surat pendek. Terus aku pakai yang kuliah. Tahu kan kuliah ada putaran, ada jebakan Batman ya kan? Tahu kan ya? Kuliah Yuhal Kafirun gitu kan? Terus kok gua nggak selesai ya? Gitu. Terus jadi aku lakum dinukum walad dolin, amin lagi gue. Jadi mau cepet, tahu-taunya jadi ngulang lagi sholatnya. Itulah kekusutan otak. Masa kayak begitu gue yakin masuk surga? Jauh kali surga buat aku kalau kualitas sholat gitu ya. Zikir enggak. Puasa puasa mah buat aku ya. Itu kan bukan persembahan aku buat Allah. Puasa tuh buat aku, supaya aku tuh nafsu binatangnya bisa dikendalikan dengan puasa. Aku tuh tukang pacaran. Terus udah puasa. Tuh aku menikah udah berapa tahun ya? 2001, jadi 24 tahun. Aku udah puasa 24 tahun. Jadi aku tuh kalau melihat ada laki-laki pinter yang ngomong jelek nggak apa-apa deh, yang aku maafin. Ya, yang penting pintar. Kalau ngomong nyambung. Jadi kalau ada laki-laki pintar, aku dalam hati berdoa begini, Allahumma lakasumtu. Mau buka puasa gitu. Jadi puasa tuh bukan buat Allah, buat aku, supaya aku gak kayak binatang. Zikir juga buat aku, supaya silatun, nyetrum terus sama Allah. Cintanya tuh berlanjut terus. Jadi persembahan ibadah saya buat Allah apa? Ketika saya memakai otak kanan saya bisa menggembirakan hati orang yang hancur. Itu. Ketika Allah kasih kepintaran buat saya gimana caranya ngebantuin orang yang kegelapan, yang kayaknya bingung. Ini caranya begini nih, gitu. Dan sebagai perempuan yang mulutnya, ini kan saya kalau ngomong tuh mulutnya pedes ya. Cabenya 5, karetnya 2. Bungkusnya disobek. Kalau ngomong tuh nyok gitu ya. Terus aku belajar, nggak apa-apa loh. Jadi perempuan nggak usah selalu nice. Itu perlu dicatat. Tapi Anda mesti kind. Nggak apa-apa jadi perempuan nggak usah selalu manis. Tapi mesti harus selalu baik. Kalau selalu manis juga bahaya. Ngerti kan maksudnya ya? Nanti jangan sampai gue nyebut nama nih ya. Gak boleh. Jadi gak apa-apa daripada Anda nice di depan, di belakang nusuk orang dari belakang. Itu jahat loh, gak boleh. Gak boleh kayak begitu. Oke, sampai di sini ngerti ya? Jadi silakan asah kanan Anda. Sekali lagi, siapa yang jempol kanannya di atas tunjuk tangan. Nah ini waktu sekolah pinter-pinter nih, tapi temennya gak banyak. Ya, betul ya, temennya milih pasti, gak semuanya cocok-cocokan, iya kan? Siapa yang jempol kirinya di atas tunjuk tangan. Ketahuan nih waktu sekolah banyak ngulangnya ya. Tapi rezekinya gak pernah putus. Karena di usia kita sekarang kita tahu rezeki itu nggak melulu dari otak yang pintar, tapi mampu menjalin hubungan baik sama orang. Setuju ya? Ya. Sekarang lihat otak tengah sayang. Dikit lagi selesai sebelum masuk tanya jawab. Otak tengah lihat. Otak tengah baca isinya apa? Insting sama naluri serba bisa. Insting sama naluri serba bisa.
Jadi untuk mengaktifkan otak tengah, dia mesti kanannya kerja dulu. Nggak bisa hanya dari kiri otak tengahnya hidup. Dicatat tuh di bawahnya. Jadi kalau otaknya tengah hidup, maka perempuan itu jadi compatible person. Tulisannya compatible, nah gitu. Bacanya compatible. Compatible itu apa? Bisaan. Jadi perempuan yang bisaan. Nggak tipe yang aduh, tapi kan iya. Ada yang begitu ya? Ada yang aduh, aku kalau ketemu kayak begitu bawaannya pengen gue mandiin, gue kasih kapas, gue bungkus, gue tanam nih orangnya. Karena udah gak ada gunanya lagi. Karena yang diomongin tuh masalah aja. Nyoba belum, pokoknya udah aduh, kan gitu ya, ada yang begitu. Nah, jadi orang yang otak tengahnya hidup bisaan. Aku pernah ngomong nih, manusia yang otak tengahnya hidup makan di hotel bintang 5 tahu tata cara, makan di kaki 5 gak gatel-gatel. Manusia yang otak tengahnya hidup ngomong sama orang pinter nyambung, sama yang belum pinter gak ngebohongin. Orang yang otak tengahnya hidup yang ngomong sama orang kaya gak ngejilat, sama orang yang gak punya duit gak nginjek. Setuju? Setuju. Tanda yang paling gampang, orang perempuan yang otak tengahnya hidup gak suka gosip. Yang ketawa yang berasa ya. Agak susah deh. Sampai di sini oke, paham? Aku naikin ilmunya dikit ya. Dari banyak buku itu aku naikin. Padahal jadinya satu slide. Aku naikin. Coba lihat yang kiri. Kirinya doang ya. Yang kanan sama tengah gak usah dilihat. Kiri aja. Itu cara kerja model apa tuh otak kita? Ayo bunyi. Apa? Apa sih ngomong gak jelas? Ayo beli. Ayo beli ya. Apa Beb? Coba lagi. Coba lagi. Kurang tepat sayang. Coba lagi. Hanya kiri. Hanya kiri. Ayo. Apa? Kalau udah pada melongo kayaknya gak ketemu jawaban ya. Iya kan? Itu mesin. Itu robot. Jadi kalau kita hanya kiri aja, maka kita lagi perempuan yang kayak robot. Ditekan tombolnya baru jalan. AI, komputer. Nah itu kiri. Jadi kalau kita hanya menggunakan kiri, maka kita bukan manusia, tapi mesin, robot. Udah ya. Sekarang lihat ke kanan ya. Jangan kiri, jangan tengah. Hanya kanan doang. Model macam apa sayangku? Biasa aja, wajah biasa aja, gak usah serius gitu. Biasa gitu. Kanan kayak apa sayang? Kanan. Kiri mesin, kanan apa ya? Semuanya juga berpikir, Beb. Kanan apa? Apa? Kanan adalah manusia. Makanya kita mesti memunculkan sisi kemanusiaan kita sebagai perempuan. Karena itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Udah ya, kiri tutup, kanan tutup. Tengah. Tengah model cara kerja seperti apa sayang? Kiri mesin, robot, AI. Kanan manusia. Sekarang tengah. Tengah apa sayangku? Ini lulus cum laude hewan, betul. Jadi nggak ada tuh sekolah bayi kanguru abis brojol masuk ke kantong emak ya Pak, nggak ada. Semua by insting, sama tumbuhan, hewan dan tumbuhan. Dan nggak ada sekolah bayi kaktus supaya tumbuh kuat cari sinar matahari, nggak ada. Semua by insting. Aku naikin dikit ilmunya, mau? Mau. Kapan manusia pertama kali dikasih insting sama Allah?
Sejak lahir, tetot, nggak dapat sepeda. Coba lagi. Apa? Dari dalam perut, coba lagi. Kapan manusia dikasih insting? Bapak mau coba? Mukanya nggak usah sok serius. supaya nggak ditanya, terus langsung buang muka. Gua hafal nih murid kayak begini ya. Terus lucu banget, langsung buang muka. Kapan manusia dikasih insting sama Allah? Enggak, udah salah. Tadi sejak lahir udah salah, jangan salah lagi. Apa? Hah? Boleh, coba lagi dikit lagi. Udah ya? Gak dapet ya? Apa? Gak kedengeran aku. Nangis. Nangis? Dalam kandungan aja salah ya? Iya. Jadi yang betul adalah ketika kita masih jadi cairan bapak kita. Ini gak ngomong jorok ya, ini ilmu pengetahuan. Jadi ketika bapak ibu kita berhubungan, maka keluar cairan, betul? Kemudian masuk ke reproduksi. Kemudian si cairan ini, sperma ini akan ketemu dua pengkolan. Namanya tubal falopii, ke kanan apa ke kiri? Karena kan yang mateng cuma satu, bukan dua-duanya. Betul, tahu itu kan? Gak ada sperma salah belok, gak ada. Jadi yang lainnya teman-temannya ke kanan, dia ke kiri sendiri, terus diketawain sama teman-temannya, si goblok, gitu. Gak ada. Gak ada. Semua itu dia belok ke tempat yang sama karena itu gaya magnetik. Oke? Habis itu insting membantu pertumbuhan janin. Habis itu kemudian ada inisiasi menyusu dini. Terus kita dewasa kayak begini. Pertanyaanku sayang, Anda tahu nggak kalau mau sakit? Tahu. Instingnya udah ngasih tahu. Jadi kalau misalnya, aduh badannya nggak enak, bukan. Ada insting, kayaknya gue mau sakit, gitu ya? Iya. Tapi logikanya nipu, udahlah, sikat, belum sakit ini, gitu. Bener, ngejobrak langsung UGD, iya kan? Anda tahu nggak sesudah dewasa penuh dengan sekolah penderitaan? Anda tahu nggak kalau misalnya ketemu sama orang, nih orang baik apa jahat? Tahu, instingnya ngasih tahu. Cuman logikanya nipu. Kasian, tolong lagi deh, tuh kan ditipu lagi, gitu. Jadi hebat gak Allah? Iyalah. Kalau gak hebat gak jadi Tuhan ya. Segini hebatnya loh otak manusia dibikin. In my humble opinion, pendapat saya yang terbodoh-bodohnya saya, sekarang loh ya saya ngerti kenapa manusia yang ditunjuk jadi pemimpin di dunia ini. Karena otaknya komplit. Setuju ya? Jadi kalau Anda tidak menggunakan ini secara optimal, maka Anda nggak menyelesaikan misi jiwanya. Kan kita dilahirkan, dibikin untuk melaksanakan misi jiwa masing-masing kan? Setuju apa enggak? Apakah Anda berpikir Anda diciptakan karena Tuhan gak ada kerjaan, terus ongkang-ongkang kaki gitu terus bikin Anda? Mungkin nggak itu? Gak mungkin. Pasti dari kita ada tugasnya masing-masing kan. Jadi Anda mesti melaksanakan misi jiwa Anda. Ibadah itu bukan hanya di masjid, di gereja, di pura, di wihara, di sinagog, di kelenteng. Bukan. Tempat ibadah Anda adalah setiap Anda ketemu dengan orang lain. Ketika Anda bisa menggembirakan hati orang itu dengan kemampuan yang Anda miliki, dengan menggunakan otak kanan, itulah ibadah. Karena siapa tahu, Anda kan nggak tahu di hari apa ketemu dengan siapa, ternyata itu catatan baik loh, dan yang bisa menyelamatkan kita. Jadi perempuan baik, tolong jadi perempuan baik. Dan kalau punya luka batin, stop di Anda. Jangan diterusin lagi ke anak-anak. Nggak boleh, kasihan anak-anak. Cukup di Anda. Dan kalau misalnya
Slide selanjutnya. Habis ini sesi tanya jawab ya. Slide selanjutnya. Mas, ya. Baca sendiri ya. Baca sendiri ya. Kenapa kita beda laki sama perempuan? Kan ini slide buat Anda kan, yang akan masuk ke nomor WA Anda. Kalau Anda kasih nomor WA, dikasih ini. Baca sendiri. Jadi nggak usah marah ya sayang sama pasangannya. Siapa di sini yang menikahnya di atas 5 tahun, tunjuk tangan. Ya, udah punya banyak masalah pasti ya. Tapi tahu nggak kenapa? Kita itu pasti dapat sama orang yang nggak sama. Iya nggak? Nggak mungkin sama. Kita kan, misalnya nih, saya nggak akan jatuh cinta sama orang yang sama kayak saya, nggak mungkin. Kalau misalnya saya suka ngomong, saya nggak akan jatuh cinta sama laki-laki cerewet. Oh, kayak adu kekuatan ilmu hitam mak nanti gitu lah. Betul nggak? Kalau saya pendiam, saya nggak akan mau menikah sama laki-laki pendiam. Nanti rumahku kayak kuburan. Maka pasti akan suka dengan yang berbeda. Anak pertama, siapa yang punya anak lebih dari 1? Tunjuk tangan. Oke, sip. Kebanyakan ya. Suka punya anak artinya di sini. Pertanyaanku, salah satu anaknya ada yang menantang nggak? Pasti. Dan tahu nggak Anda bahwa anak itu ternyata guru yang menantang kemampuan kesabaran kita. Ternyata dialah yang guru kehidupan paling baik. Dari anak yang sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya mandi, mandi, makan, makan, tidur gitu. Pertanyaanku gini nih, Anda belajar sesuatu nggak dari anak yang nurut kayak begini? Enggak. Anda belajar dari anak yang astagfirullahaladzim, begitu ya? Oh, belajar banyak dari yang begitu. Maka buat saya, jangan lupa Anda dan suami Anda baru dibilang ayah dan ibu ketika anaknya lahir loh. Sebelumnya kan nggak dipanggil itu ya. Dan nggak pernah sekolah untuk itu kan. Itu anak kita juga begitu. Dia juga baru belajar jadi manusia. Maka rumah adalah tempat sama-sama membersamai, saling bertumbuh dan belajar. Jadi maafkan saja sayang semuanya. Maafkan saja. Karena memaafkan itu bukan karena kita benar dia salah. Memaafkan itu untuk nyabut pisau di hati kita yang puluhan tahun nancep loh di situ. Maafkan aja. Anda berhak buat bahagia. Emang beda otak kita, laki-laki dan perempuan. Kuncinya adalah berbagi kebahagiaan. Ingat ya, suami kita itu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing. Jangan nyalahin suami kalau Anda nggak bahagia, itu salah Anda. Salahnya, contohnya begini nih contohnya ya. Logikanya gini, kalau Anda lahir nggak punya duit, itu bukan salah Anda. Tapi kalau sampai meninggal Anda tetap nggak punya duit, itu salah Anda. Betul apa enggak? Kalau Anda punya luka batin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau luka batin itu dipelihara dan menjadi alasan bahwa Anda boleh menjadi perempuan yang pahit kalau ngomong. Tahu kan perempuan yang kayak gitu? Energinya tuh nggak enak banget kalau kita deket di sebelahnya kayak panas gitu ya. Aku tuh percaya banget kalaulah Allah membuat manusia dari tanah, kalau perempuan tipenya panas gitu ya, mungkin dia diambilnya dari tanah sengketa. Bisa jadi gitu. Kayak tahu kan yang kayak begitu bawaannya kayaknya ada dia tuh pasti berantem gitu loh. Nah, berhentilah untuk menjadi orang yang seperti itu. Karena Kartini itu membuat yang gelap jadi terang, yang terang jadi menyala gitu. Tugas Anda adalah menyalakan semuanya. Karena sebetulnya udah banyak perempuan yang bisa dibantu, bukan gelap, tapi bagaimana mempertahankan terangnya. Slide selanjutnya.
Sampai di sini aku manggil mamah-mamah ini ya, buat kita sesi tanya jawab. Oke? Oke. Silakan ibu-ibu naik ke atas. Ayo. Oh, ayo naik. Nah, itu bangkunya udah kesian. Ayo. Ibu, ayo supaya ada foto. Ya. Boleh, boleh. Ya. Sendiri aja. Oke. Silakan kasih pertanyaan buat saya. Mbak ngapain berdiri? Duduk. Ya. Ya. Aku tiba-tiba dia latah ikut berdiri. Aku lihat ada 3 perempuan yang yuk berdiri. Oke, siapa yang mau nanya? Dapat hadiah nggak, Beb? Oke, siapa yang mau dapat hadiah dan nanya? Silakan. Mic-nya pakai itu ya, ya. Ya. Bantuin nyatet namanya, aku pelupa. Cantik, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak di bumi Tapanuli Selatan. Terima kasih. Holas. Ya, alhamdulillah. Nama saya Erna Rosita Nasution, Mbak. Gak usah panjang-panjang, Oh, udah bukan di kecamatan. Nama panggilannya aja, Beb. Aku juga lupa tuh pasti nama yang suruh ngulang. Ya, terima kasih Mbak. Siapa nama pendeknya dipanggilnya siapa? Nama pendeknya cukup Erna saja. Oh iya, Mbak Erna. Mbak Erna. Mbak Erna mau nanya apa? Ini Mbak, alhamdulillah saya dan suami dan 3 orang putri, tinggal si kecil yang belum tes Pipin. Iya. Alhamdulillah saya feeling, suami insting, anak pertama intuitif, anak kedua feeling introvert, dan anak yang ketiga sensing introvert. Semua putri saya itu introvert semua. Anak 1, 2 itu otak kanan. Anak ketiga ini otak kiri, dan saya juga otak kanan, feeling, tapi saya ekstrovert. Pertanyaannya sayang. Yang menjadi kendala sama saya, anak saya yang pertama intuitif introvert. Iya. Ya, anak saya intuitif introvert. Bagi saya seperti yang tadi, anak yang memang sangat membawa keberuntungan sama saya. Darinya saya belajar sangat banyak. Jadi yang saya mau ingin tanyakan, bagaimana sih menghadapi anak intuitif introvert? Oke, sip. Mbak Erna, sini deh. Iya. Naik yuk, kesian bangkunya. Daripada aku duduk sendirian, mending ya. Mbak Erna, coba balik slide-nya, Mas. Balik slide-nya. Ya. Lagi. Oke. Duduk, Mbak. Jadi semuanya buat saya sebetulnya kita bisa mengaktifkan semua belahan otak. Itu intinya. Jadi jangan terpaku hanya bisa satu. Kita itu namanya, kalau bahasa ilmunya adalah versatile. Jadi kalau versatile, semua belahan otak itu berjalan. Jadi jangan terpaku hanya dengan satu, gitu ya. Tapi bagaimana bisa mengaktifkan semua. Saya mau nanya, ini videonya jalan ya? Jalan. Buat apa? Buat apa? Dokumentasi. Boleh nggak yang ini, bagian ini aku matiin dulu, boleh nggak? Karena ini hanya spesial buat ruangan ini, boleh nggak? Boleh ya, nggak ada video ya. Jadi silakan bikin 2 lingkaran. Bagaimana Kartini masa kini mengasuh anak-anak yang, karena kan mereka udah dengan gadget ya. Jadi kayaknya memang udah sadis aja gitu sama orang tua tuh, nggak kayak zaman dulu. Kalau itu boleh dinyalain, silakan videonya boleh dinyalain, udah aman. Makasih ya Mbak. Nah, akhirnya bikin 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama tulisnya adalah perbuatan. Apa? Lingkaran yang kedua adalah pribadi. Apa? Pribadi. Kalau Anda mau marah sama anak, kalau Anda mau ngoreksi anak, maka masuknya di lingkaran perbuatan. Masalahnya dia apa, yang mesti diperbaiki apa? Paham?
Jangan bermain kata-kata. Slide selanjutnya, Bang. Maaf. Jangan bermain kata-kata di lingkaran pribadi, karena itu nyakitin, yang membuat luka batin. Dan luka batin itu akan dibawa. Ingat ya, mulut itu sumber penyakit. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Betul apa enggak? Kalau salah makan kita bolak-balik BAB, tapi ada obatnya mampet, beres. Tapi kalau salah ngomong itu kayak memaku di tembok loh. Pakunya bisa dicabut, bekas bolongnya tetap ada. Dan bolong itu nggak bisa ditutup dengan kata maaf. Setuju ya? Maka hati-hati memilih kata. Mainnya di dua lingkaran, alat bantunya begitu. Jadi lebih baik kita sebagai perempuan gak usah ngomong deh. Kalau omongannya tuh nggak informasi, nggak ada informasinya, cuma pengen gibah aja, gitu. Nggak mendingan diem aja deh. Atau tidak menginspirasi, ya udah jangan. Atau tidak mengklarifikasi, menjelaskan yang salah, betulnya gimana, lebih baik nggak usah ngomong. Kalau nggak tahu yang jelas gimana. Dan tidak memotivasi orang, udah nggak usah ngomong. Begitu lebih baik diem. Malah kelihatannya lebih anggun kalau diem. Mau makan? Iya kan? Lebih cakep gitu, kayak ratu gitu. Ayo main. Begitu aja. Oke. Daripada banyak ngomong ya. Nanti ketahuan kalau kita tuh ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Karena mulut itu sumber penyakit. Oke, slide selanjutnya. Yuk. Jadilah perempuan yang adaptif, berani punya pendapat. Gak usah takut berbeda ya sayang ya. Jangan takut berbeda ya. Kalau itu kebenaran katakan. Walaupun Anda mesti berjuang sendirian melawan gerombolan. Tapi kalau memang itu benar, katakan benar. Dan perempuan mesti dukung perempuan. Jangan saling tindes, jangan saling tekan. Lihat deh di sosial media. Lihat deh. Kalau ada perempuan bermasalah diposting di sosial media, lihat di kolom komentar. Lebih banyak perempuan apa laki? Perempuan. Kayaknya perempuan seneng kalau ada yang menderita. Gitu kan? Gak boleh, stop. Karena jangan lupa, suatu ketika mungkin itu bisa berbalik ke kita. Jangan pernah membicarakan aib orang. Kita semuanya punya aib, kebetulan belum dibuka aja. Setuju ya? Itu, jadi hati-hati. Yuk, slide selanjutnya. Ini udah ya 111 hari aku udah kasih contekan ya sayang. Apa yang mesti dilakukan untuk mengembangkan kemampuan non teknis. 111 hari ya supaya jadi kebiasaan. Slide selanjutnya. Ini level emosi manusia. Perhatikan, negatifnya ada berapa? 6. Positifnya cuman 3. Pantesan jadi perempuan baik susah ya. Karena kebanyakan negatif daripada positifnya. Ya udah deh, aku kasih contekan ya. Contekannya gini, slide selanjutnya. Kalau emosinya lagi negatif, lagi apatis, sedih, takut, rakus, marah, dan sombong, apa yang mesti dilakukan Sinas supaya kita punya auranya positif? Slide selanjutnya. Ini yang mesti dilakukan. Dan kotak yang bawah adalah cara memanggilnya. Jadi ini kalau dilatih, kita selalu jadi perempuan yang bahagia dan menyenangkan. Ada hormon yang ngebantu. Ini nggak usah semuanya dikerjain, pilih aja satu, kan bukan malaikat bisa semua gitu loh. Ya. Dopamin ini dikenal dengan hormon perasaan baik. Anda makan enak tuh bukan makan kenyang lalu bukan begitu ya. Makan enak itu sadar lagi nelen karena Anda suka lagi makan buka handphone. Maka dopaminnya itu gak keluar. Maka suka gak bahagia. Bawah, tidur yang cukup. Pantesan ya kita sebagai perempuan kalau kurang tidur, mulutnya kalau ngomong pedes gitu. Karena kurang dopamin. Lagi olahraga. Kalau kita olahraga kan badannya jadi lebih enak ya. Dan hatinya lebih bahagia. Meditasi, nanti aku mau tutup sama meditasi dikit aja supaya tahu cara ngatur nafasnya ya. Oke.
Kemudian oksitosin dikenal dengan hormon cinta. Sayang, laki apa perempuan yang tingkat bunuh dirinya tinggi di dunia? Bukan di Indonesia aja, di dunia. Laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa? Karena hanya perempuan yang kalau ada masalah bisa pelukan. Laki-laki nggak bisa. Dan hanya perempuan yang bisa cerita sama temennya, laki-laki susah. Kemudian main dengan hewan piaraan, melakukan kebaikan. Pokoknya ini adalah ketika kita negatif, bagaimana caranya bikin jadi positif. Munculin dulu tuh api bahagia. Cara manggilnya gimana? Itu udah dikasih contekannya. Oke? Slide selanjutnya. Mau jadi Kartini masa kini? Jadilah orang yang profesional, punya integritas dan bahagia. Slide selanjutnya. Sehingga Anda selalu mencerahkan orang. Ketemu di mana juga selalu mendidik orang. Dan selalu memberdayakan orang lain. Tapi Anda mesti selesai dulu dengan dirinya. Sama kayak kalau kita naik pesawat ada pengumuman, kalau misalnya pesawat ada apa-apa pasang oksigen ke diri sendiri baru ke anaknya, gitu kan? Gimana caranya mau nolong orang kalau Anda sendiri nggak bisa nolong dirinya? Jadi Anda mesti kuat dulu. Slide selanjutnya. Perempuan bisa mencapai cita. Slide selanjutnya. Ternyata kuncinya emang moral ya. Bukan kepintaran, tapi mesti punya moral. Slide selanjutnya. Ini ya, pola pikir yang positif. Slide selanjutnya. Kalau ini mah udah tinggal novel, tinggal dibaca. Ilmunya tadi di depan. Oke? Keuntungannya ini, kenapa jadi kita tuh kan ada yang namanya psikosomatis ya. Karena pikirannya selalu jelek, jadi badannya tuh sakit-sakitan. Setuju ya? Kalau pikirannya itu positif, enak, menyenangkan, padahal badannya udah hancur-hancuran tapi kesehat aja gak ada matinya nih orang, gitu kan ya? Iya, karena semuanya kendalinya tuh di sini. Slide selanjutnya. Ini faktor yang mempengaruhi pikiran. Aku udah kasih contekan penelitiannya. Slide selanjutnya. 6 kemampuan fondasi yang mudah-mudahan Anda sebagai perempuan dari Tapanuli Selatan bisa menjadi perempuan Kartini masa kini, yaitu agama dan budi pekertinya emang kudu ajek gitu lah. Lalu emosinya matang, punya keterampilan sosial, belajar untuk selalu positif, punya keterampilan motorik, bergerak terus, dan juga kognitif, selalu ingin belajar sesuatu yang baru. Kognitif itu pikiran, kecerdasan. Slide selanjutnya. Udah ya? Gimana caranya menghindar kalau ada negatif? Udah aku kasih contekannya. Slide selanjutnya. Bagaimana cara menghentikan pikiran negatif? Aku udah kasih contekannya. Slide selanjutnya. Hati-hati dengan racun positif. Kayaknya positif, tapi ternyata tuh racun. Aku slide selanjutnya. Ini dia. Pola pikir positif tuh ada gini. Jangan nyerah ya. Ayo maju. Kamu bisa nih ngelaluinnya. Ayo, gitu. Kalau positif tapi beracun apa Nas? Stop pikir negatif. Stop. Udah jangan. Itu ternyata kayaknya positif ya. Tapi itu beracun karena Anda tidak bisa menghentikan pikiran. Atau ambil saja hikmahnya. Kadang-kadang kita jadi gak belajar tentang penderitaan. Anda mesti merasakan penderitaan supaya bisa kuat. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Dah. Habis ini Mas. Iya. Udah ya. Udah dikasih ya juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Slide selanjutnya. Iya. Setuju ya? Kita diciptakan bukan untuk bersaing, tapi untuk saling mendukung. Karena setiap orang punya potensinya masing-masing. Jangan dilihat negatifnya orang. Nah, setiap orang pasti punya negatifnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.